Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2, 3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari supervisor, supervisi, atau coach dan kuci. Bersama Dedi Krisyananto dari SD Negeri 3 Kuasen, Edi Sulistianto dari SD Negeri 3 Jambu, dan Muhammad Oktogunanto dari SD Negeri 3 Bandengan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Edi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Didi. Saya baik-baik saja Pak hari ini Pak. Alhamdulillah. Sebelum melaksanakan coaching pada kegiatan kali ini Pak Edi, kita akan berbicara tentang rubrik penilaian ya Pak Edi ya. Oh iya Pak. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada saat pelaksanaan coaching nanti akan saya amati nilai sesuai dengan rubrik penilaian Pak Edi ya. Iya, Pak. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian bagaimana Pak Edi memberikan pertanyaan berbobot kepada koci, Iya, siap Pak. dan juga bagaimana koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk yang pertama yang perlu saya tanyakan kepada Pak Edi ini ya, kompetensi apa yang akan Pak Edi kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Pak Edi? Baik Pak, jadi potensi yang ingin saya kembangkan ya Pak Didi, Ya. yaitu kehadiran penuh Pak, gitu, atau presence yang pertama. Ya. Yang kedua itu mendengarkan aktif Pak. Dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ada 3 kompetensi. Ada 3 kompetensi ya Pak Ya, Edi ya. betul. Nah untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Pak Edi kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching kali ini Pak Edi? Jadi yang akan saya amati ya nantinya ya Pak Edi ya. Iya Pak, jadi ya kompetensi yang nanti yang akan saya spesifikkan ya Pak ya, yaitu tentang mendengarkan aktif Pak, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Pak Edi, indikator ketercapaian apa yang Pak Edi inginkan sehingga coaching ini nanti dikatakan berhasil Pak Edi? Ya, jadi indikatornya yaitu nanti dalam memecahkan suatu masalah, mencari solusi Pak dari permasalahan. ya. Jadi coach itu dapat menemukan permasalahannya dengan langkah-langkahnya dia Pak, seperti itu Pak. Oh ya baik, silakan Pak Edi melaksanakan kegiatan coaching. Saya persilahkan Pak Edi ya. Ya, terima kasih ya Pak. Ya. Assalamualaikum Pak Edi, bolehkah saya meminta waktunya sebentar? Saya mau bercerita nih Pak tentang keadaan kelas saya akhir-akhir ini Pak. Waalaikumsalam Pak Okto. Apa ya yang mau Pak Okto ceritakan? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini saya tuh merasa murid-murid di kelas saya itu Pak ya, yang saya ajar seperti kurang antusias itu Pak dalam menerima pembelajaran dari saya. Terus selain itu juga jumlah murid-murid saya yang mau mengerjakan tugas itu hanya berkisar 50% saja Pak. Itu anak-anak yang mengerjakan. Gitu Pak. Oh, jadi menurut Bapak Okto itu yang Pak Okto harapkan tadi itu ada permasalahan ya Pak ya, Iya. dari murid-murid Bapak ya. Nah, jadi kira-kira dari apa yang diharapkan dari Pak Okto hari ini kira-kira? Jadi yang saya harapkan dari obrolan kita ya Pak hari ini tuh saya ingin mendapatkan ini Pak, solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi itu Pak, terutama tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar Pak. Tuh. Oh, begitu ya Pak Okto ya. Nah, kira-kira menurut Pak Okto kalau kita menggunakan skala angka 1 sampai 10, Iya. itu murid Pak Okto itu berada di level berapa Pak? Karena saya melihat hanya 50% ya Pak yang mau mengerjakan tugas dan antusiasnya di kelas, mungkin mereka hanya ada di level 5 Pak, mungkin seperti itu. Gitu ya Pak ya? Iya. Jadi menurut Pak Okto hal apa sih saja yang membuat menurut Pak Okto itu kurang antusias dalam pembelajaran dengan Pak Okto? Jadi mungkin gini Pak, kalau saya ingat kembali ya Pak ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu adalah yang pertama Pak, mungkin pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, dan memang
saya akui Pak, saya itu terlalu dominan dalam berbicara, kemudian bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya, gitu Pak. Kalau begitu Pak Okto, Ya. kondisi ideal yang Pak Okto inginkan dari muridnya itu di level berapa ya Pak? Kalaupun tidak bisa 10 ya Pak, itu saya ingin murid-murid saya itu ada di level 9 gitu Pak. Jadi mereka itu antusias mengikuti pelajaran dan semangat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, gitu, Pak. Oh begitu ya Pak Okto ya. Nah kira-kira mungkinnya Pak ya, Iya. apa saja yang dapat membuat murid Pak Okto itu antusias dalam pembelajaran itu Pak? Ya, kalau menurut saya ya Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, yang asik, yang tidak monoton dan juga tidak membosankan. Oh Pak. gitu Pak Okto ya. Saya pendapat sih Pak dengan Pak Okto. Iya. Lalu menurut pendapat Pak Okto, selanjutnya Pak ya, Iya. apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Okto itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya Pak, pembelajaran itu harus berpusat pada murid Pak. Murid diminta untuk aktif ya dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking. Nah itu ice breaking Pak, biar suasananya itu nggak tegang gitu loh. Ataupun games yang supaya pembelajaran jadi lebih menarik gitu Pak. Itu kalau menurut saya. Oh jadi tadi Pak Okto kan menceritakan kalau hanya 50% Iya betul. murid Pak Okto itu yang mengumpulkan tugas. Iya betul sekali. Kira-kira apa penyebab sampai anak-anak tidak mengumpulkan tugasnya tersebut Pak Okto? Mungkin gini ya Pak. Karena tugasnya itu yang saya berikan itu terlalu banyak mungkin Pak, dan berisi banyak sekali pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kayaknya seperti itu Pak. Jadi itu Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu lagi ya Pak, Ya. ini kan sudah dijelaskan karena tugasnya yang diberikan terlalu banyak juga itu Pak ya. Iya. Nah, apa sih yang Pak Okto gunakan atau sumber belajar apa yang Pak Okto gunakan di kelas? Saya biasanya hanya menggunakan ini Pak, buku paket Pak yang ada di perpustakaan gitu. Oh, adakah sumber belajar yang Pak Okto gunakan selain buku paket? Saya pikir banyak ya Pak. Misalnya sumber belajar seperti video YouTube, ya, kemudian mencari di internet, ya, terus bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren sekarang ya Pak, seperti kayak TikTok, kemudian Instagram, ya sosmed lah Pak intinya gitu. Kan sekarang anak-anak itu pandai sekali main-main gadget itu Pak. Itu. Nah, betul Pak itu, betul sekali Pak. Saya yakin Pak Okto bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar itu dan membuat anak-anak atau murid Pak Okto itu lebih antusias dalam pembelajaran Pak. Baik Pak, saya akan mencobanya nanti. Sekarang ya Pak ya, jadi apa sekarang rencana Pak Okto selanjutnya dalam menyelesaikan masalah tadi itu Pak? Oke. Jadi setelah saya pikir-pikir ya Pak, yang pertama saya itu akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Pak, kemudian mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok itu Pak. Selain itu juga saya akan menyiapkan alat peraga Pak, agar murid itu lebih tertarik dan aktif tentu saja dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas itu tidak terlalu banyak Pak. Kemudian bentuk tugas saya juga akan sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak. Nah, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang untuk mengerjakan tugasnya gitu Pak. Misal menggunakan bentuk seperti tulisan, lagu, puisi, pantun, poster dan juga gambar bercerita itu Pak. Oh gitu ya Pak Okto ya. Iya. Itu bagus sekali Pak rencana Pak Okto itu. Jadi Bapak bisa menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Iya, ya. betul sekali. Ya. Bisa menyesuaikan kebutuhan belajar dan gaya belajar murid ya Pak ya. Betul. Yang sesuai dengan minat dan bakatnya mereka ya Pak Iya. ya. Dan mereka lebih tertarik dalam belajar dan tidak jenuh pastinya ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Okto ya. Oke, iya. Iya Pak. Doakan saya Pak ya, Pak Edi, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar.
Ya, amin. Mudah-mudahan nanti apa yang dengan Pak Okto itu berhasil. Nah, sekarang kira-kira rencana Pak Okto ini mau dilaksanakan mulai kapan, Pak? Ya, mungkin nanti malam Pak, saya akan memulai rencana ini. Dan hari Kamis nanti akan saya cobakan di kelas saya Pak. Itu. Oh, mantap sekali Pak itu. Semangat Pak ya. Oke. Nah, itu sangat mantap sekali Pak. Pak Okto, semangat ya Pak ya. Oke, semangat Pak. Sekarang lanjutnya Pak ya. Iya. Apa komitmen Pak Okto terhadap rencana Bapak ke depannya? Oke. Jadi gini Pak, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan dan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi Pak, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar gitu. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Nah, saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Pak, itu. Baik Pak, menurut Pak Okto lagi, nah ini Pak, siapa orang yang akan membantu atau mengontrol rencana aksi Pak Okto nantinya? Nah, nanti saya akan mengajak Bu Saudah untuk melihat terlebih dahulu EPP yang saya buat. Kemudian meminta beliau untuk mengobservasi pembelajaran di kelas saya. Itu Pak. Jadi bagus sekali ya Pak, dari rencana-rencana yang sudah Pak Okto dan komitmen dari Pak Okto ya tadi ya. Jadi sudah sangat bagus sekali. Jadi Pak Okto bisa saling berkolaborasi ya Pak ya, Iya. dengan rekan sejawatnya. Saya sangat mendukung Pak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan yang Pak Okto harapkan. Amin. Terima kasih Pak Edi atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak ya. Iya. Amin. Ya, jadi saya jadi penasaran Pak dengan hasilnya nanti. Kira-kira nanti bisa ketemu dengan Pak Okto lagi kapan ya? Jumat nanti Pak, saya akan menghubungi Pak Edi. Oh iya, oke ya saya tunggu ya Pak ya. Kabarnya mudah-mudahan dengan aksinya Pak Okto nanti itu bisa dilaksanakan sebaik-baiknya gitu ya Pak ya. Baik Pak, silakan. Oke, terima kasih ya Pak Edi atas waktunya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Okto, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya? Iya Pak, sudah Pak. Nah, bagaimana hasilnya tadi Pak? Lancar Pak? Ya lancar, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya. Lancar ya. Nah sekarang ini setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Edi. Ini terkait dengan indikator ketercapaian pada kegiatan tadi ya Pak ya. Nah, ini selama coaching tadi Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah diinginkan tadi Pak? Jadi baik Pak ya. Jadi selama coaching saya tadi yang sudah saya laksanakan dengan Pak Okto atau coach saya sudah melakukannya dengan alur Tirta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, Ya. identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi Pak dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Ya, berarti tadi sudah ditemukan solusi permasalahan ya dari coachingnya ya Pak ya. Ya sudah Pak, sudah. Tadi Berarti sudah sesuai dengan Pak Edi ini sudah berhasil melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya. Saya rasa sudah Pak, sudah dengan alur Tirta yang sudah saya lakukan. Iya. Nah, dari kegiatan tadi Pak, ini yang saya amati juga ada beberapa catatan. Tadi Pak Edi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta pada kegiatan coaching tadi. Kemudian sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian juga sudah terlihat tadi mengidentifikasi ya Pak ya, mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan apa yang harus dilakukan. Kemudian tadi juga saya menemukan Pak Edi sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksinya dapat berjalan dengan baik.
Kemudian tadi Pak Edi juga sudah fokus terhadap coaching. Ada kehadiran penuh di situ, kemudian mendengarkan secara aktif juga. Pak Edi juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian pertanyaan tadi juga sudah sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching ya. Ini sudah luar biasa sekali ya Pak Edi ya. Ini kedepannya kira-kira Pak Edi akan mengembangkan kompetensi apa lagi nih Pak Edi? Ya, jadi yang akan saya kembangkan ya Pak Dedi, yaitu kompetensi tentang mendalami, memahami alur tirta lagi. Iya, alur tirta ya Pak ya. Untuk melakukan coaching, jadi supaya coaching tadi itu dapat menjadi lebih baik, lebih sempurna lagi. Yang saya rasa tadi memang sudah sempurna, cuman saya rasa masih banyak kekurangan di sini Pak. Seperti itu Pak. Oh iya. Tadi kegiatan coachingnya sudah luar biasa sekali Pak Edi, dan rencana kedepannya Pak Edi akan mengembangkan atau mendalami lagi kegiatan coaching dengan alur tirta ya Pak ya, supaya kalau ada kegiatan coaching akan berjalan dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Edi sudah melakukan sesi tanya jawab, dan saya sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya. Saya akhiri Pak Edi sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.